الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum minayyarat. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman semua, berjumpa kembali di channel saya Ajotea. Kembali hari ini saya ingin mendoakan Anda semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala rezekinya serta diberkahkan. Yang terpenting adalah Anda sekeluarga semoga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin menceritakan, membahas tentang surah ke-94, yaitu surah Al-Insyirah. Terdiri dari 8 ayat. Bahasan ini adalah permintaan dari salah satu seorang komentator yang berada di kolom komentar. Dia meminta untuk membahas tentang surah Al-Insyirah ini. Apa makna dan apa terjemahannya, lalu apa yang dapat kita ambil pelajarannya dari isi surah Al-Insyirah tersebut. Jadi mari kita bahas dan Anda bisa mendengarkan, bukan untuk ditujukan khusus kepada Eyang Opik, akan tetapi siapa saja Anda yang mendengarkan semoga dapat mengambil pelajaran dari apa yang akan saya jelaskan ke depannya ini. Baiklah teman-teman, di surah ini Allah berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Di surah ini, di ayat pertamanya, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Itu berarti bahwa Allah telah melapangkan dada Rasulullah. Kata nashrah di sini, akar katanya adalah syarrahah. Syarrahah jika diterjemahkan, maknanya adalah membedah atau pembedahan. Kalau dikatakan operasi, itu adalah tasyrih, ya, atau ilmu mengurai. Ilmu mengurai. Kalau kita hubungkan dengan penyakit, maka jikalau ada orang yang berpenyakit dalam, baik di dalam dadanya, seluruh organ tubuh yang ada di dalam ini, baik lambung, jantung, paru-paru, itu kalau sudah parah biasanya akan memerlukan operasi. Ya. Maka operasi disinilah diartikan dengan tasyrih atau syarrahah. Artinya membedah. Dan makna ini juga dilatar belakangi oleh sesuatu yang pernah terjadi kepada diri beliau sendiri, yaitu Rasulullah. 2 kali kejadiannya. Yang pertama, kejadian itu di tempat ibu persusuannya, yaitu Halimatus Sa'diyah, di kampung halamannya. Beliau pernah diriwayatkan dibawa oleh 2 orang
asing yang tidak dikenal, yang dikatakan di situ adalah malaikat, dan kemudian dadanya dibelah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kejadian ketika Rasulullah diangkat ke langit ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit sampai ke langit ketujuh dan kemudian ke Sidratul Muntaha, dan dikatakan di sana diriwayatkan beliau juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tapi di sanalah memang kejadiannya bahwa latar belakang dari ayat ini adalah kejadian tersebut kalau dimaknai secara tasyrih tadi ya, artinya membedah. Namun di terjemahan ini diartikan dengan melapangkan atau lapang ya. Jadi dada Rasulullah itu lapang. Oke, kita sepakat karena memang para ulama mengatakan menerjemahkan di dalam Al-Quran ini setiap menemukan kata tasyrih ataupun alam nasrah itu selalu diartikan lapang. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun dan dia membawa saudaranya Harun, apa yang dia ucapkan? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka di situ jelas diartikan lapang. Jadi kita garis bawahi, kita sepakat bahwa memang artinya adalah lapang. Namun apa dari ayat ini pelajaran yang mesti kita ambil? Lapang dalam artian lapang dadanya secara fisik maupun secara non-fisik. Artinya lapangnya itu lahir dan batinnya lapang. Secara fisiknya memang dada Rasulullah itu menarik, luas, bidang. Baca aja di sejarah-sejarah tentang ciri-ciri perawakan beliau Rasulullah. Banyak hadis-hadis yang menerangkan itu. Kemudian sekarang dari segi batinnya, dari segi non-fisik. Berarti yang dimaksud lapang di sini apa? Ini yang paling pokok ya, pembahasan ini. Yang lapang itu adalah keberadaannya, keberadaan perasaannya, keberadaan perasaan hatinya, dan kemudian kegelisahan beliau itu telah dilapangkan. Ya, jadi lapang itu artinya Rasulullah itu sehat secara fisik, karena orang sakit itu sempit, orang yang sehat itu lapang. Ya, jadi maknanya begitu. Kemudian secara batin juga Rasulullah itu lapang. Sehingga diumpamakan kalau yang lapang itu adalah seperti samudera lautan. Ya. Samudera itu sangat luas dan dalam. Tidak hanya luas, akan tetapi juga dalam. Sehingga kalau ada seseorang melempar batu ke tengah-tengah samudera itu, maka untuk sampai ke dalam dasar lautan samudera itu akan sangat lama sekali, teman-teman. Artinya apa? Bahwa Rasulullah karena saking luas dan dalamnya hatinya, beliau tidak mudah tersinggung. Beliau tidak mudah marah. Beliau adalah pemaaf. Dan beliau juga adalah pengasih. Itu maknanya, teman-teman. Nah, bagaimana supaya kita meneladani Rasulullah SAW yang mempunyai dada dan hatinya itu sangat lapang dan dalam? Artinya, kalau saya boleh juga mengumpamakan, selain juga samudra adalah di sini dimaknai dengan sumur. Bagaimana sumur? Ingin menghasilkan air yang jernih, maka harus dikeluarkan pasirnya, keluarkan batunya, keluarkan kotorannya. Maka dia akan menghasilkan air yang sangat jernih. Sehingga kalau diminum bagi orang yang sehat, dia akan merasa segar luar biasa. Ketika diminum oleh orang yang sakit, maka dia insya Allah akan sembuh. Begitulah pribadi Rasulullah yang akan membuat nyaman siapapun yang berdekatan dengan beliau, baik di sampingnya maupun secara terpisah jasadnya. Bahkan sampai ucapannya pun yang sering masih kita baca sekarang ini adalah ucapan-ucapan beliau, hadis-hadis beliau. Ketika kita membacanya dan memaknainya, maka insya Allah di sana akan mendamaikan hati kita.
kita akan memperoleh ilmu yang banyak dari hadis-hadis beliau itu. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita mempunyai hati yang lapang, bersih, air yang bersih? Maksudnya amalan-amalan kita supaya menjadi amalan-amalan yang lebih baik. Kalau kemarin kita melakukan hal buruk, maka kita akan merubahnya menjadi lebih baik pada hari ini. Salah satunya yaitu harus dikeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana halnya kita mengeluarkan kotoran yang berada di dalam galian sumur tersebut. Supaya apa? Supaya menghasilkan air yang jernih. Maka jikalau ada di dalam hati kita perasaan iri, dengki, jahil, menganiaya, benci yang sangat luar biasa, dendam, itu adalah buruk, maka harus kita keluarkan supaya tidak mengganggu apa yang kita tuju untuk menghasilkan amalan-amalan kita yang lebih baik daripada hari kemarin. Oleh karena itu teman-teman, maka disinilah pelajaran dan hikmahnya dari ayat tersebut. Alam nashrah laka sadrak. Dari dada Rasulullah itu lapang dan juga dalam. Itu pelajaran yang harus kita ambil. Kemudian ayat yang keduanya teman-teman. Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan daripadanya beban. Ya. Jadi Allah telah menghilangkan beban beliau. Nah, yang harus dipertanyakan di sini, beban apakah itu? Karena di ayat selanjutnya mengatakan, alladzi anqadha dhahrak. Anqadha itu terambil dari kata naqid. Naqid itu adalah jikalau kita memikul, kalau zaman dulu itu ada ya yang sering, bahkan zaman sekarang pun ada lah ya kan, kalau ada orang-orang yang tukang berjualan gitu kan, suka ada tukang bakso yang ditanggung gitu. Nah, itu beban itu. Naqid itu artinya beban yang dipikul oleh pundaknya itu, yang dipikul oleh bahunya Rasulullah. Nah, Allah telah meringankan itu. Namun pertanyaannya di sini, beban apakah itu? Apa yang memberatkan bahu beliau? Ada riwayat mengatakan, oh beliau itu berat bebannya karena beliau pernah ditinggal oleh ayahnya, Abdullah. Kemudian ketika berusia 12 tahun ya, kemudian ditinggalkan ibunya. Kemudian setelah itu, ketika sedang brutal-brutalnya orang memusuhi beliau, istrinya juga Khadijah meninggal. Ya, banyak kejadian itu. Itu katanya yang membuat berat Rasulullah merasa mikul. Tapi kalau dilihat dari segi itu, ya kita semua juga merasakan itu kan. Ya termasuk kita dong. Ayah kita pasti akan meninggal suatu saat. Ibu kita, kakek kita, bahkan kakek-kakek dan karuhun-karuhun kita ya sudah meninggalkan kita, sudah wafat. Apakah itu benar-benar memang yang membebankan diri beliau? Bukan itu. Yang menjadi beban Rasulullah yang sangat berat itu adalah memikirkan umatnya. Bagaimana nasibnya kelak. Itu yang menjadi beban beliau. Sehingga ada kalanya mereka menghina kepada Rasulullah, namun Rasulullah harus tetap kasih. Dan siapapun orang yang terus menghina dan mencercanya, kadang beliau harus terus untuk bersikap baik, tersenyum, dan tidak mudah tersinggung. Itu yang menjadi beban beliau. Bahkan ada riwayat yang ketika pergi ke Taif, beliau berharap mereka semua beriman kepada Allah, percaya bahwa saya ini adalah utusan Allah, saya diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Itu harapan yang beliau bawa, karena ketika itu dia sedang diusir dari kampung halamannya di Mekah, diasingkan, maka sampai pergi dia ke Taif dengan harapan supaya mereka mendukung saya untuk beriman kepada Allah dan kepada dirinya. Akan tetapi apa di sana setelah sampai di sana? Beliau dilempari teman-teman semua.
Anak-anak semua orang tua ikut untuk melempari beliau. Sambil mengatakan orang gila, orang gila, orang gila. Sampai dia mengeluarkan darah dari jidatnya, dari keningnya. Ketika itu dia ditemani oleh anak angkatnya Zaid. Coba bayangkan teman-teman. Apa kata beliau? Kalau seandainya ditawarkan oleh para malaikat, gampang ya Rasulullah. Kalau memang ingin dihancurkan kampung ini, gampang saja. Satu kali tepakan juga memang sudah hancur. Tapi Rasulullah menjawab, jangan. Percuma. Lalu apa artinya saya ini hidup dan kemudian diutus untuk memperbaiki mereka dari akhlak-akhlak yang buruk. Lalu kalau mereka dimusnahkan, apa yang harus saya sampaikan kepadanya? Jadi tidak usahlah. Kalau memang dia mencaci saya, tidak masalah. Beliau selalu tersenyum, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Dia selalu berharap, kalaupun orang tuanya tidak beriman kepada Allah, mudah-mudahan anak-anaknya nanti akan beriman kepada Allah. Kalau anak-anaknya pun tidak beriman kepada Allah, maka cucu dan cicitnya akan dinantikan oleh Rasulullah SAW. Begitulah perasaan dan pemaaf beliau. Jadi di sini adalah menceritakan, surah ini adalah tentang keagungan akhlak Rasulullah SAW. Dari mulai dadanya yang lapang, dari mulai ucapannya yang selalu dikenang, kemudian dari beban yang sudah diringankan oleh Allah, beliau tidak merasakan itu. Karena memang Allah yang meringankannya. Jadi beban itulah yang memberatkan beliau. Sampai kalau kita istilahnya nakib itu ya gitu. Bunyi suara yang ketika pikulanya makin berat, sampai si suara kayu yang berada di pundaknya itu terdengar. Nah, begitulah. Saking beratnya beban beliau. Tapi bebannya bukan berarti ditinggalkan oleh keluarganya, bukan. Yang menjadi beban Rasulullah adalah beban memikirkan umatnya. Kelak bagaimana mereka kalau seandainya sepeninggalku tidak ada. Bagaimana nasib mereka? Nah, ini yang dirisaukan oleh Rasulullah. Tapi Allah telah meringankannya. Kemudian teman-teman semua, warafa'na laka dzikrak, dan namanya pun Allah angkat. Jadi akan selalu disebut-sebut namanya juga. Sehingga kelihatannya memang sepele, akan tetapi nama ini sangat berpengaruh. Sehingga orang-orang Mekah, musyrikin Mekah itu dibuat bingung oleh dengan nama Nabi Muhammad ini. Sehingga kalau dia mengatakan, mana si orang tercela? Siapa? Orang tidak tahu. Yaitu Muhammad katanya. Akhirnya dia menyebutkan lagi nama itu kan. Masa orang tercela artinya terpuji? Muhammad itu kan orang yang terpuji. Terpuji. Wahai kamu orang yang terpuji, tercela. Jadi nggak enak kan nyebutnya juga. Jadi paradoks gitu, sebuah sebutan yang sangat memang membingungkan ketika dia menyebutkan orang gila. Anta majnun misalkan kepada Nabi Muhammad, orang-orang musyrikin kan mengatakan itu. Kamu gila Muhammad. Sedangkan Muhammad itu adalah terpuji. Masa orang gila terpuji? Hei kamu yang terpuji, kamu gila. Yang terpuji kok gila? Sampai mereka pun dibuat bingung oleh nama itu. Dan sampai hari ini pun kita selalu menyebut-nyebutnya di setiap azan. Itulah bukti bahwa Al-Quran ini telah menyatakan warafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan. Ya, sebutan ya sebutan baik namanya maupun keilmuan beliau sampai kepada kita sekarang ini. Jadi itu teman-teman. Sehingga kalau ada orang-orang yang mudah saja menghina beliau, mencemooh beliau, menghardik beliau, beliau tidak pernah marah. Tidak pernah tersinggung, tidak mudah tersinggung artinya ya, bukan tidak pernah. Tidak mudah tersinggung. Jadi akan nyampai ke dalam hatinya itu sangat lama sekali. Jikalau kita ingin bersih hati, maka perdalamlah hati itu. Dengan apa? Dengan mempelajari Al-Quran. Banyak-banyaklah zikir kepada Allah. Perbanyak lagi ilmu pengetahuan kita. Supaya apa?
semakin kita mengerti Al-Quran ini, semakin kita faham kepada ilmu-ilmu apapun itu, maka hati kita semakin dalam. Maka apa yang kita hasilkan pun, yang kita keluarkan pun, baik ucapan itu dan perilaku, maka yang dirasakan oleh orang lain adalah keteduhan, kenyamanan. Bagaimana kalau kita meminum air putih? Itu akan sangat menyehatkan. Bahkan sangat kalau dalam ilmu kesehatan itu berapa liter kita harus masuk air putih. Entah berapa, 2 liter, berapa itu sehari ya. Ya pokoknya itu dianjurkan supaya badan kita itu sehat. Air jernih itu jikalau kita minum, yang kehausan maka akan reda hausnya. Orang yang sakit, orang yang sehat, orang yang seperti apapun dia akan membutuhkan air. Jadi kalau kita ingin mengambil hikmah dari ayat-ayat ini, maka perdalamlah hati itu. Maka bersihkanlah hati dari segala macam kotoran. Iri, dengki, perasaan kecut, perasaan tidak senang, benci yang sangat, dibuanglah itu teman-teman, dibersihkan. Dengan apa? Yaitu dengan menambah keilmuan. Perdalam itu ilmu, perdalam juga itu hati. Kalau ada kotoran, angkat keluar. Supaya apa? Nanti hasilnya akan menghasilkan air yang sangat jernih. Kalau di dalam diri kita, artinya akan menghasilkan amalan-amalan yang sangat baik. Akan menghasilkan mempunyai perasaan pemaaf. Akan menghasilkan perasaan yang tidak mudah tersinggung. Akan menghasilkan perbuatan yang sangat mulia. Itu teman-teman pelajarannya dari surah Al-Insyirah. Mudah-mudahan teman-teman semua paham apa yang saya sampaikan ini. Saya bisa saja salah. Jangan anggap ini kebenaran yang mutlak. Karena kesalahan itu hanya datang dari diri pribadi saya sendiri. Yang benar itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita berpikir, pandai-pandailah merenungi sebelum Anda tertidur. Maka saya sudah menyampaikan ini, setidaknya ada bahan renungan sebelum Anda tidur di malam hari. Nasihat Imam Al-Ghazali mengatakan, Kullun nasi halka illal alimun. Setiap manusia itu rusak, kecuali illal alimun, dia itu orang alim. Artinya orang yang ilmu pengetahuannya banyak. Ya, dia tidak termasuk orang manusia yang rusak. Wa kullal alimuna halka. Orang yang berilmu pun rusak. Rusak. Illal amilun, kecuali dia mengamalkan keilmuannya itu. Baik mengamalkan untuk diri pribadinya dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Itu. Wa kullal amiluna halka illal mukhlisun. Dan orang yang mengamalkan pun dia masih dalam keadaan rusak. Illal mukhlisun, kecuali dia mengamalkannya ikhlas. Karena Allah saja, kita tidak ada yang karena lain. Tidak ada kita karena apapun, kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik cara kita mengajarkan kepada orang, baik kita mengajarkan kepada diri kita sendiri, keluarga, dan kemudian kepada orang lain. Maka di sana dituntut untuk selalu ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sana juga diteruskan wa kullal mukhlisun ala khatar. Dan setiap orang yang ikhlas pun dia masih tetap dalam keadaan bahaya. Bahayanya apa? Hati-hatilah dengan pujian-pujian yang telah diberikan kepada kita dari orang lain. Karena pujian-pujian itu akan membuat kita lemah. Kadang-kadang akan membuat juga kita terbang setinggi langit. Hati-hatilah dengan pujian. Maka nasihat dari ayat ini dan karangan Imam Ghazali ini mudah-mudahan menjadi hikmah
untuk selalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Itu saja mungkin hari ini ingin saya sampaikan. Di lain kesempatan saya akan sampaikan ayat yang selanjutnya ya, insya Allah. Kami tutup. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.